Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ironi kehidupan. Nah teman-teman, jadi ini adalah pengalaman pribadi saya yang mau saya ceritakan ya teman-teman ya. Izinkan saya berkeluh kesah teman-teman. Jadi saya mau curhat nih. Hidup ini penuh dengan ironi ya teman-teman ya. Karena saya eksis di sosial media, di Instagram, di Facebook, di YouTube. Jadi banyak yang tahu-tahu hubungin saya, WA ke saya. Lalu bilang begini, Pak Petrus, saya mau dong daftar asuransi. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman adalah agen asuransi, lalu ada yang menghubungi Anda dan bilang mau daftar asuransi, kira-kira curiga gak? Saya pun gitu, saya curiga. Saya bilang, satu pertanyaan saya sama orang yang menghubungi saya bilang gini, kamu sehat kan? Nah itu, kemarin ada yang hubungin saya seperti itu, dan dia bilang dia subscribe YouTube saya, thank you sudah subscribe. Saya tanya satu pertanyaan, saya bilang, kamu sehat kan? Dan syukurnya orang ini sehat. Saya bilang wow, dalam hati saya bilang ini one of the kind. Sebab kalau yang menghubungi saya itu rata-rata orang yang udah sakit. Mereka udah punya penyakit, baru mencari asuransi, baru cari agen, baru cari saya. Sorry ya kalau suaranya agak berisik, lagi hujan nih. Teman-teman, kalau udah ada sakit itu belum tentu diterima sama asuransi. Di sisi lain saya terus berusaha mengedukasi orang supaya saya kepengen loh, jangan sampai orang itu terlambat. Jangan sampai orang terlambat berasuransi, baru sibuk cari asuransi. Sebab kalau udah kejadian itu udah nggak bisa diterima teman-teman. Nah ini harus teman-teman tahu bahwa kalau udah kejadian, udah sakit berat itu nggak bisa diterima sama asuransi. Nah buat teman-teman yang masih sehat, teman-teman kalau bisa jangan menolak asuransi. Kenyataannya banyak orang yang menolak asuransi. Nah ini makanya saya bilang, hidup ini penuh dengan ironi. Teman-teman punya 1001 alasan untuk menolak asuransi apapun itu. Sebab apa? Buat kita yang masih sehat, kita punya 1001 alasan buat nolakin asuransi. Tapi saya minta tolong sama teman-teman begini, coba tempatin diri kamu di posisi orang yang udah nggak sehat. Saya ada beberapa teman-teman yang sudah nggak sehat, macam-macam ya ada. Tapi kalau kita ngomong nggak sehat itu kan ada banyak penyakit, ada kanker, jantung, ginjal, stroke, atau apapun itu ya kan. Ada HIV juga ya kan. Mereka itu sangat kepingin masuk asuransi, sangat kepingin punya proteksi, sangat amat ingin diproteksi. Coba deh tanya sama mereka, saya bilang, kalau waktu bisa mereka putar balik, mereka bakal ambil gak itu proteksi? Pasti ambil teman-teman. Saya juga bilang begini, Julia Perez berkata, teman-teman cari deh di Google ada, Julia Perez berkata gini, jangan pelit sama diri sendiri. Asuransi itu untuk diri kita sendiri loh. Dan jika si Julia Perez itu tahu dia bakal kena kanker, dia pastinya akan berasuransi lebih besar lagi.
kita boleh aja punya 1001 alasan menolak asuransi karena kita sehat. Tapi teman-teman jangan lupa, asuransi cuman cukup satu alasan aja untuk menolak kamu. Saat nggak sehat, asuransi udah nggak bisa menolak kita jadi nasabah. Artinya kita udah hilang kesempatan. Dan kesempatan inilah yang priceless, teman-teman. Kesempatan ini nggak bisa kita beli lagi, nggak bisa kita ambil lagi. Hanya ada satu alasan sebenarnya kenapa orang itu belum berasuransi. Alasannya cuma satu, mereka belum mengerti. Kenapa mereka belum mengerti? Karena mereka belum tahu betapa bahayanya, betapa beratnya menjadi perusahaan asuransi. Mereka hanya taunya takut rugi, takut bayar premi terus dibilang. Banyak yang takut rugi, bayar asuransi terus-menerus, premi dibayar tanpa harus menerima benefit. Padahal kita semua tahu ya, benefit dari asuransi itu baru diterima kalau terjadi resiko. Tapi kalau teman-teman nanya sama saya pun takut rugi. Saya berasuransi, teman-teman. Saya berasuransi, kenapa? Saya juga takut rugi. Takut ruginya apa? Saya takut kehilangan tabungan saya takut kehilangan harta saya takut pendidikan anak saya takut pendidikan anak saya tidak terwujud. Saya takut pendidikan anak saya tidak terwujud. Saya takut rugi besar. Kalau kita memilih untuk tidak berasuransi, kita sedang memilih untuk meminta keluarga kita menanggung semua beban. Teman-teman sadar gak? Dengan tidak memilih berasuransi, kita sebenarnya sudah memilih apa? Memilih keluarga kita yang menanggung beban. Berapa berat beban itu akan ditanggung. Tapi kalau kita memilih berasuransi, beban kita akan lebih ringan. Teman-teman bayangin angkat sebuah meja yang berat banget, besar banget, lalu bandingkan tenaga dari 4 orang yang angkat meja sama tenaga dari 200 juta orang. Mungkin jangan 200, terlalu over ya. Mungkin 100 juta atau mungkin 50 juta. Bayangin, jika kita harus memilih, mana yang kamu pilih? Kamu mau nyusahin keluarga atau kamu mau nyusahin perusahaan asuransi, mengalihkan resiko ke perusahaan asuransi? Hidup ini penuh ironi, teman-teman. Mereka selalu bilang nyesel telat berasuransi. Padahal buat kita yang masih sehat, kita selalu menganggap remeh. Padahal waktu terus berjalan, teman-teman. Ibarat bom waktu, kita nggak pernah tahu kapan bom itu meledak. Ironis. Harapan saya, semoga semakin banyak orang yang melek dengan asuransi. Mereka mau proteksi dirinya, keluarganya, dan mereka nggak nanggung sendirian. Berat. Kayak rindu ya, berat. Rindu itu berat. Tapi kalau soal rindu, biar Dilan aja yang nanggung. Tapi kalau soal resiko, alihkan saja sama Allianz, perusahaan asuransi kelas dunia, nomor 1 dunia ya teman-teman ya. Jangan telat berasuransi ya teman-teman. Justru saat sehat itu paling tepat untuk berasuransi.
Terima kasih. Stay safe, stay healthy.